Anthony Mateus dos Santos atau pemain yang kerap disapa Anthony sepertinya menikmati rumah barunya di Spanyol. Ia menjalani masa peminjaman dari Manchester United ke Real Betis yang bermain di La Liga Spanyol. Anthony seperti memberikan pemahaman kepada seluruh penikmat sepak bola bahwa yang bermasalah adalah MU, bukan dirinya atau pemain lain. Anthony menunjukkan performa yang bagus pada awal kebersamaannya dengan Real Betis. Bahkan, dengan tolok ukur jumlah gol, dia mampu menyamai catatan selama 1,5 musim terakhirnya di Manchester United. Anthony datang ke Real Betis pada bursa transfer Januari 2025 lalu. El Gasing merapat ke Stadion Benito Villamarin setelah jasanya tidak lagi dibutuhkan manajer baru MU, Ruben Amorim. Real Betis ternyata jadi rumah yang nyaman bagi Anthony. Winger asal Brasil itu segera menemukan performa terbaik. Gol-gol dan aksi impresif Anthony jadi hiburan spesial bagi fans Betis. Sejauh ini dari 3 laga yang dimainkan, Anthony telah mencetak 2 gol dan 2 kali terpilih sebagai Player of the Match pada laga La Liga. 1 gol dicetak Anthony saat debutnya melawan Celta Vigo. 1 gol lagi berhasil ia sumbangkan di laga playoff Liga Konferensi Eropa saat Real Betis sukses meraih kemenangan meyakinkan atas KA Agen dengan skor 3-0. Pemain yang kerap disapa El Gasing oleh para penikmat sepak bola itu menyumbangkan 1 gol dan 1 assist. Sejatinya bukan hanya Anthony saja pemain yang menemukan kembali performa terbaiknya setelah meninggalkan Manchester United. Jauh sebelum Anthony, pemain-pemain itu lebih dulu merasakan kembali performa terbaiknya dan kenyamanan di klub barunya. Siapa saja mereka? Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Performa Anthony yang menurun sepanjang musim bersama Manchester United jelas menjadi sorotan utama bagi Manchester United. Ditebus dari Ajax pada 2022 lalu, pemain asal Brasil itu tak mampu memenuhi label harganya yang mencapai 95 juta euro. Sejak kedatangannya dari Ajax, ekspektasi terhadap pemain sayap asal Brasil ini sangat tinggi. Namun ia belum mampu menunjukkan konsistensi yang dibutuhkan untuk menjadi pilihan utama di tim. Walaupun memiliki skill individu yang tak bisa dipandang sebelah mata seperti dribble yang tajam dan tembakan yang mengancam, kontribusinya dalam hal gol dan assist sangat terbatas. Hal ini membuatnya sulit untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh pelatih Erik ten Hag hingga Ruben Amorim, terutama mengingat banyaknya pilihan berkualitas yang tersedia di posisi sayap. Pemain seperti Bruno Fernandes dan Marcus Rashford telah lebih sering tampil impresif di bawah arahan Ruben Amorim. Sementara Anthony kesulitan menembus posisi inti meskipun beberapa kali diberikan kesempatan. Penurunan kualitas permainan yang terlihat jelas menyebabkan pemain berusia 23 tahun ini berada dalam posisi sulit. Tak hanya dari segi performa, masalah dengan adaptasi terhadap tuntutan taktik Ruben Amorim juga ikut mempengaruhi. Di sisi lain, kepindahan Anthony ke Real Betis bisa menjadi langkah yang tepat untuk memulihkan kembali karirnya. Di La Liga, dia bisa mendapatkan waktu bermain yang lebih reguler dan menjadi pemain kunci dalam formasi tim. Real Betis, dengan filosofi permainan yang lebih fleksibel, mungkin bisa memberikan lebih banyak ruang bagi Anthony untuk berkembang dan menemukan kembali ritme terbaiknya. Keputusan ini memberi peluang bagi Anthony untuk mengasah kualitas teknisnya lebih lanjut tanpa tekanan kompetisi ketat di United. Bagi Manchester United, melepaskan Anthony bisa membuka berbagai peluang. Dengan banyaknya pemain yang dapat mengisi posisi sayap, ruang dalam skuad kini bisa dimanfaatkan untuk mencari pengganti yang lebih cocok dengan gaya permainan Ruben Amorim. Keputusan ini juga membuka kesempatan bagi United untuk mengalokasikan dana transfer yang diperoleh untuk memperkuat sektor lain yang lebih membutuhkan perbaikan, seperti lini serang atau lini tengah. Manajemen klub dapat memfokuskan sumber daya pada pemain yang dapat membawa keseimbangan taktik dan kualitas lebih tinggi ke dalam tim. Secara keseluruhan, ini adalah keputusan yang saling menguntungkan bagi kedua pihak. Anthony dapat melanjutkan perkembangan karirnya di liga yang berbeda, sementara Manchester United bisa mengoptimalkan struktur skuad dan menginvestasikan uang transfer untuk meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Dengan perubahan ini, baik Anthony maupun Manchester United berpotensi meraih hasil yang lebih baik di masa depan.
Apa yang ditampilkan Anthony di Real Betis memang luar biasa. Dia memberi dampak besar bagi klub racikan Manuel Pellegrini itu. Hanya saja, Anthony belum benar-benar terbukti pada aspek konsistensi. Walaupun performa yang ditunjukkannya belum bisa dijadikan tolak ukur kebangkitannya. Setidaknya hal ini menggambarkan bahwa bukan Anthony atau pemain lain yang bermasalah, tetapi Manchester United itu sendiri. Bagaimana tidak? Tak hanya Anthony, ada beberapa pemain yang bersinar di klub barunya setelah meninggalkan United. Scott McTominay dijual ke Napoli, Mason Greenwood dilego ke Marseille, Anthony Martial ke AEK Athens, hingga meminjamkan Jadon Sancho ke Chelsea. Meninggalkan Old Trafford, mereka yang tersisih malah bersinar. Padahal, mereka sebelumnya kesulitan, bahkan kerap bermasalah di MU. McTominay yang kalah bersaing di lini tengah, kini membantu Napoli memimpin klasemen Liga Italia. Ia juga bikin 6 gol untuk Il Partenopei. Greenwood yang sempat tersandung kasus pelecehan, kini menjadi andalan Marseille dengan 13 golnya dari 21 laga. Kemudian Martial, yang kerap diganggu cedera selama di Manchester United, kini sudah bikin 7 gol dari 17 laga dan membawa timnya bersaing di papan atas Liga Yunani. Lalu Sancho, yang sempat ribut dengan manajer Erik ten Hag, membantu Chelsea bersaing di papan atas dengan membuat 3 gol dan 6 assist. Torehan assist Sancho dalam 6 bulan pertamanya di Chelsea kini menyamai jumlah asisnya di MU dalam 3 musim. Khusus untuk Anthony, dengan pencapaian 2 MVP dalam 2 laga awal, Anthony menorehkan tinta emas. Dia mampu melebihi pencapaian kandidat peraih Ballon d'Or 2024, Vinicius Junior dari Real Madrid. Vinicius baru bisa mendapatkan 1 MVP dari 17 pertandingan yang dilakoninya bersama Real Madrid di ajang La Liga musim 2024. Hebatnya, Anthony dapat 2 MVP hanya dalam 2 pertandingan. Mampu melewati pencapaian Vinicius menjadi modal bagus bagi Anthony untuk mengembalikan bentuk penampilan terbaiknya setelah terpuruk habis di Old Trafford sejak 2022. Anthony berharap bisa kembali masuk timnas Brasil bermain bersama Vinicius bila terus tampil ciamik bersama Real Betis di sisa musim 2024-2025. Kontrak Anthony dengan MU masih berlangsung sampai 2027. Sedangkan kesepakatan transfer Anthony ke Real Betis tidak menyertakan opsi pembelian permanen di akhir masa peminjaman. Penampilan memukau Anthony di awal bergabung dengan Real Betis tampaknya menarik minat klub asal Spanyol itu untuk mempermanenkan ya. Ramon Alarcón mengonfirmasi bahwa klubnya membuka opsi untuk mempermanenkan Anthony. Alarcón mengatakan bahwa hubungan Real Betis dengan Manchester United cukup baik. Menurut laporan Daily Mail, Man United mematok harga 40 juta pounds jika Real Betis ingin mempermanenkan sang pemain di musim panas mendatang. Sebelumnya dilaporkan bahwa pemain Brasil itu bisa pindah hanya dengan harga 25 juta pounds. Tapi United tak siap melepas dengan harga yang sangat murah itu. Seperti yang diketahui, selama Ole Gunnar Solskjaer menangani Setan Merah, para petinggi rekrutmen di klub tersebut menilai harga Anthony sebesar 25 juta pounds. Namun, ketika Erik ten Hag masuk sebagai pelatih baru, ia bersikeras agar mereka membayar berapapun uang yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan dengan Ajax. Man United akhirnya membayar dengan biaya fantastis yang bisa mencapai 100 juta euro